Selamat datang, sedulur Renjana Khatulistiwa. Dalam setiap hela napas alam semesta, tersembunyi jutaan misteri yang menunggu untuk kita selami. Tanah Nusantara yang kaya ini, bukan hanya menyimpan keindahan, namun juga kearifan tak kasat mata. Konon, di antara rimbunnya pepohonan, ada yang diberkahi dengan kekuatan istimewa, memancarkan aura magis, dan memiliki tuah yang melegenda. Hari ini, mari kita singkap bersama rahasia di balik kayu-kayu bertuah Nusantara. Bukan sekadar batang pohon biasa, melainkan pusaka alami yang dipercaya memiliki energi tinggi, bahkan mampu menundukkan hati, menangkal bahaya, hingga menjadi sandaran para pemimpin. 14 kayu bertuah penjaga bumi pertiwi. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kita akan menyelami satu persatu keistimewaan 14 jenis kayu bertuah yang diyakini menyimpan kekuatan alamiah. Kayu pohon jati kelui, Tectona abundans. Dimulai dari kayu jati kelui, sebuah varian langka dari pohon jati yang dipercaya ampuh untuk kewibawaan dan sebagai penunduk, baik bagi sesama manusia maupun hewan. Tak heran, kayu ini seringkali menjadi pilihan untuk tongkat komando, tasbih, atau aksesoris lain yang diharapkan mampu memancarkan aura positif, bahkan disebut-sebut 2 kali lipat lebih kuat dari permata atau pusaka. Konon, akar-akar jati yang disebut jati gempol pun memiliki kekuatan serupa, pernah disiapkan sebagai tongkat komando Panglima Marsekal TNI. Kayu pohon asem, Tamarindus indica. Kemudian ada kayu gale asem. Kayu ini diyakini memiliki energi positif untuk pengasihan tingkat tinggi. Lebih dari itu, ia juga dipercaya mampu menambah kewibawaan, membawa keselamatan, menarik rezeki, dan menolak energi negatif. Sebuah pilihan sempurna untuk tasbih atau tongkat komando yang menenangkan. Kayu pohon stigi, Pempis acidula. Dikenal pula sebagai kayu Sulaiman, kayu stigi memancarkan energi yang begitu kuat. Ia diyakini mampu meningkatkan kewibawaan dan menjadi perisai anti sihir. Keunikan lain dari kayu ini adalah kemampuannya menyerap racun dari gigitan binatang. Tak heran, bagi para spiritualis, tasbih dari kayu stigi adalah media yang ampuh, karena ia dipercaya dapat menyerap doa-doa dengan kuat, lalu memancarkannya kembali ke semesta. Kayu pohon kelor, Moringa oleifera. Selanjutnya, kayu pohon kelor. Kayu ini sungguh langka dan keberadaannya diburu oleh mereka yang memahami betul makna kayu bertuah. Pancaran energi positifnya luar biasa dahsyat. Diyakini mampu menambah kewibawaan dan menjadi penetralisir hawa negatif, bahkan disebut dapat memusnahkan kekuatan gaib yang jahat. Kayu pohon tesek, Diospyros celebica. Kayu tesek dipercaya memiliki kekuatan yang ditakuti oleh jin jahat. Ia dapat menambah kewibawaan dan kekuatan diri. Uniknya, jika disimpan di dalam rumah, kayu ini akan menciptakan suasana yang adem, menenangkan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga suasana menjadi lebih damai. Kayu pohon songgo langit, Tridax procumbens. Meskipun sering dianggap gulma, pohon songgo langit atau Tridax procumbens juga dikenal sebagai rincik bumi atau ketumpang, menyimpan keistimewaan. Kayu ini kini mulai langka, namun diyakini mampu menambah kewibawaan dan kemuliaan. Bagi para pemikir, meditator, atau praktisi yoga, kayu ini dipercaya dapat mempercepat proses yang diinginkan dan menambah ketenangan batin. Kayu pohon nogosari, Palakuyum rostratum. Kayu nogosari seringkali ditemukan tumbuh di tempat-tempat keramat, seperti makam para aulia. Kayu ini memiliki tuah untuk menambah kewibawaan. Namun, ada peringatan penting, kayu ini memiliki energi pukul yang sangat kuat. Maka, berhati-hatilah saat mengenakan cincin dari kayu ini, jangan sampai memukul sembarangan, terutama saat emosi meluap. Konon, kayu nogosari juga dipercaya dapat menangkal sambaran petir. Kayu pohon kauka, Areca catecu, sejenis pinang, atau Diospyros celebica ebony, sering salah kaprah dengan kayu kauka dari Timur Tengah, yang bisa jadi Pterocarpus indicus, sono kembang, atau Dalbergia latifolia, sono keling, atau bahkan fosil kayu kelapa. Berasal dari tanah Arab atau Timur Tengah, kayu kauka dipercaya membawa aura keselamatan, pengasihan, dan sebagai penolak energi negatif. Kayu ini diyakini mampu mendorong tubuh dan pikiran kita untuk senantiasa menghasilkan energi positif.
Catatan, nama Latin Kauka sebenarnya merujuk pada beberapa jenis pohon yang kayunya keras dan sering digunakan, seperti sono kembang atau sono keling, bahkan ada yang merupakan fosil kayu kelapa. Kebanyakan kayu Kauka yang beredar sebenarnya adalah sejenis pinang atau eboni lokal yang dibentuk dan diidentifikasi secara mistis. Kayu pohon mentawa, Artocarpus anisophilus. Kayu mentawa, sebuah kayu bertuah yang diyakini memiliki energi positif sangat tinggi. Ia dipercaya mampu menetralkan daya gaib yang jahat, menjadi penangkal sihir dan santet, serta ampuh sebagai anti racun. Kayu pohon gaharu, Aquilaria malaccensis, Aquilaria cresna. Siapa yang tak kenal kayu gaharu? Aromanya yang khas dan menenangkan sering digunakan sebagai syarat dalam permohonan doa. Saat dibakar, wanginya yang semerbak dipercaya dapat membantu meditasi, doa, dan zikir menjadi lebih khusyuk, sehingga harapan pun lebih cepat terkabul. Kayu ini juga dipercaya dapat menambah dan meningkatkan energi tenaga dalam serta spiritual. Bagi para pedagang, gaharu juga dikenal sebagai sarana penglarisan, dan jika dijadikan gelang, ia diyakini akan membuat pemakainya disayangi banyak orang. Kayu pohon bugo, Lagerstroemia loudoni, Lagerstroemia speciosa. Kayu bugo digunakan untuk penglarisan dagang. Ia memiliki daya tarik dan energi positif yang kuat, menarik keberuntungan dan menjauhkan energi negatif serta makhluk gaib yang berniat jahat dari tempat usaha Anda. Kayu pohon secang, Caesalpinia sapan. Kayu secang, selain tuahnya, juga dikenal luas dalam pengobatan tradisional. Air rendamannya dipercaya dapat digunakan untuk memandikan bayi agar kulitnya kesat dan ototnya kuat. Selain itu, ia juga diyakini berkhasiat untuk penyakit asam urat, lambung, dan tak ketinggalan, sebagai sarana penglarisan dagang. Kayu pohon kebak Diospyros cauliflora, Diospyros maritima, sejenis eboni lokal. Kayu kebak, ini adalah kayu sakti yang juga sulit didapatkan dan kini sangat langka, konon hanya bisa ditemukan di pucuk gunung dengan warna keputih-putihan. Ia dipercaya ampuh sebagai penglarisan dan penangkal energi negatif seperti teluh atau santet, apalagi jika disertai doa tulus kepada Sang Pencipta. Kayu pohon lontrok, Ficus septica, Ficus hispida. Dan yang terakhir, kayu lontrok. Kayu ini dipercaya sebagai penangkal santet jika diletakkan di dalam rumah atau tempat usaha. Keistimewaan lainnya, air rendamannya diyakini dapat membantu mempermudah proses persalinan bagi ibu hamil. Kayu lontrok dipercaya mampu memunculkan energi yang sangat besar, cocok dijadikan tasbih, gelang, mata akik, hingga tongkat komando. Sahabat Renjana Khatulistiwa, penting untuk diingat bahwa segala keistimewaan yang terpancar dari kayu-kayu ini akan menjadi semakin dahsyat apabila sang pemilik senantiasa memanjatkan doa dengan khusyuk kepada Tuhan semesta alam. Kekuatan terbesar sesungguhnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menambah wawasan kita tentang kekayaan mitos dan kearifan lokal Nusantara. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Renjana Khatulistiwa, menyingkap tabir misteri tanah air. Beri dukungan kamu dalam bentuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube Renjana Khatulistiwa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh yeah.